Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Tumbal Pesugihan Salah Sasaran. Namun sebelum masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempat sudah kami samarkan semua untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Tak perlu lama-lama, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Satu keluarga yang kompak mengikat kontrak dengan iblis dengan cara kontrak tumbal dan pesugihan. Namun kisah mereka berkelok tajam tidak terduga di ujung nyawa. Tidak hanya warga sekitar yang menyimpan kecurigaan kepada keluarga itu, namun hampir semua orang di kota ini menyimpan pertanyaan yang sama. Bagaimana bisa keluarga yang awalnya begitu miskin menjadi orang yang super kaya dalam hitungan seminggu? Sebuah pola lama yang terus terjadi, cerita lama yang tidak akan habis, diceritakan sepanjang keturunan Adam dan Hawa. Sampai akhirnya, terdengar kabar meninggalnya salah satu anggota keluarga super kaya itu. Arul sang narasumber, dan juga istri serta mertuanya, diam sejenak setelah mendengar kabar itu. Kabarnya salah satu anggota keluarga itu meninggal karena kecelakaan tunggal. Namun dugaan tentang tumbal pesugihan lebih dominan ketimbang kabar yang beredar. Keluarga super kaya yang Arul maksud adalah sebuah keluarga kecil yang dulu bisa dibilang miskin. Keluarga itu beranggota 5 orang, Mbah Bejo, Pak Parno sebagai kepala keluarga, anak dari Mbah Bejo, Nardi dan Hasan, anak dari Pak Parno, dan Sardi, adik Pak Parno. Istri Pak Parno sudah meninggal sejak lama, diduga karena hidup dalam kemiskinan, membuat istri Pak Parno stres, lalu meninggal dunia. Mbah Bejo sendiri sudah berusia 85 tahun, sudah dipanggil Mbah Buyut oleh tetangga dekat. Namun Mbah Bejo masih terlihat bugar, suaranya masih menggelegar, dan hidupnya selalu lurus. Bahkan ketika kemiskinan menjadi teman kesehariannya, beliau sangat jarang mengeluh. Hidupnya damai seperti tanpa beban, karena Mbah Bejo ini mensyukuri apa yang ada di hidupnya. Sementara Parno, anaknya Mbah Bejo, tidak bisa dikatakan pemalas. Entah kenapa, dia tidak pernah berhasil ketika membuka usaha maupun ketika ia bekerja ikut dengan orang lain. Sementara dua anaknya, Nardi dan juga Hasan, tidak jauh berbeda dengan Pak Parno. Dari kegagalan dan kemiskinan yang menyelimuti mereka, Pak Parno justru mendekatkan kedua anaknya ke hal-hal gaib. Keduanya mulai percaya bahwa hidup mereka hanya bisa berubah lewat jalan pintas yang tidak lain adalah tumbal dan pesugihan. Nardi dan Hasan ditambah paman mereka yaitu Sardi adalah contoh orang-orang yang menderita karena ketidakadilan. Mereka adalah korban dari ketimpang jabatan dari kekuasaan. Sampai akhirnya, keluarga ini putus asa karena kegagalan terus menyambut mereka. Tanah mereka hilang, kebun untuk investasi dijarah, nyala semangat hidup mereka sudah lama meredup. Diawali oleh Pak Parno. Salah satu pekerjaan Pak Parno adalah pengepul ban bekas, profesi yang belum lama ia geluti setelah bergonta-ganti pekerjaan. Salah satu jujukan mencari ban bekas adalah garasi bus. Saat itu bus dalam kota masih ramai. Pak Parno cocok dengan para pegawai di sana, termasuk dengan pemilik garasi bus itu. Dari pengepul ban bekas, Pak Parno mendapati tawaran untuk bekerja sebagai pegawai tetap di sana. Pekerjaannya antara membantu mencuci armada, bersih-bersih kantor, sampai mengantar pemilik garasi berbelanja kebutuhan armada. Sementara kedua anaknya yaitu Nardi dan Hasan bekerja di pasar. Nardi berjualan sayur mayur, sementara Hasan menjadi pekerja di sebuah warung makan. Sedangkan Sardi bekerja sebagai buruh tani, sesekali ikut menjaga kebun kelapa sawit. Saat itu keempat anggota keluarga tak mampu itu bekerja dengan segala apa yang mereka bisa. Namun saat itu juga, gaji yang mereka dapatkan tidak seberapa. Sementara beban ekonomi yang semakin menghimpit membuat mereka semakin yakin
untuk mengambil jalan pintas yang akan ditempuh bersama-sama. Dimulai dari Pak Parno. Pak Parno yang semakin dekat dengan pemilik garasi. Pak Parno mendapat cerita bahwa usaha transportasi itu menggunakan jasa dukun supaya langgeng. Jasa dukun hanya digunakan supaya usahanya bisa terus bertahan dan tidak kalah saingan dengan pengusaha armada yang lain. Kenapa hanya langgeng, tidak langsung sukses? Bukannya itu lebih baik, Pak? Tanya Pak Parno kepada bosnya ini. Pemilik garasi menjelaskan secara singkat. Intinya jika ingin mengincar kesuksesan dalam waktu singkat, tumbal yang dituntut sudah tidak masuk akal lagi, yaitu nyawa. Lebih baik ambil paket standar daripada nyawa yang hilang. Konsep pesugihan adalah mengambil rezeki dari keturunan yang akan datang. Menurutnya itu saja cukup menyiksa. Satu kali pemilik garasi pernah mengajak Pak Parno menemui dukun yang membantu kelanggengan usaha armadanya. Pak Parno banyak belajar dari beberapa pertemuan dengan dukun itu, termasuk ketika mengajak Hasan dan juga Sandi. Sejak saat itu, Pak Parno sudah menyimpan hasrat pribadinya. Kedekatan Pak Parno dengan pemilik garasi membuatnya mudah mendapatkan akses ke dukun itu. Kesempatan yang sebenarnya sulit didapat oleh orang biasa, karena memanglah dukun dari timur kota itu memang pilih-pilih klien. Privilege itu mengantar Pak Parno mempelajari salah satu kontrak gaib untuk sukses dalam waktu singkat. Kontrak gaib itu pun ada banyak ragamnya, dan syaratnya juga cukup rumit. Dan yang tidak kalah penting, kontrak itu membutuhkan tumbal nyawa. Tidak harus dari lingkar keluarganya, tapi bisa siapa saja. Yang penting satu nyawa harus diserahkan. Inilah salah satu kontrak gaib yang sangat-sangat jahat. Namun Pak Parno, dua anaknya, dan juga Sandi sepakat untuk sama-sama mengikat kontrak gaib itu. Mbah Bejo yang mengetahui kalau keturunannya hendak mengikat kontrak pesugihan demi keluar dari jerat kemiskinan, Mbah Bejo sangat naik pitam. Mbah Bejo tidak terima. Namun usia yang sudah sangat sepuh menghalanginya. Mbah Bejo sudah tidak berdaya. Dia kehabisan napas setelah mengamuk. Mbah Bejo malam itu hanya bisa berbaring dengan menahan rasa sakit di dadanya karena sangat sesak, menahan kecewa yang begitu dalam kepada anak keturunannya. Dia hanya bisa menangis sembari memohon maaf kepada Sang Pencipta. Singkat ceritanya, keempat orang itu dengan keyakinan dan tekadnya untuk merubah hidup agar jauh dari kemiskinan, mereka akhirnya memilih jalan pintas. Dengan mengikat kontrak gaib, mereka mulai menyembah berhala, melupakan ajaran Tuhan. Dengan segala persyaratan dan ritual, mereka lakukan sampai hampir 1 minggu lamanya. Dan setelah 1 minggu itu, Pak Parno semakin dekat dengan pemilik garasi. Hingga sekitar 1 bulan kemudian, Pak Parno ditunjuk sebagai kepala garasi. Padahal di sana masih banyak pegawai yang lebih mumpuni dan berpengalaman. Namun anehnya pertunjukan ini tidak menimbulkan pertentangan. Semuanya damai dan aman. Sangat luar biasa kekuatan gaib itu. Sementara 2 anaknya langsung kurang dari 1 minggu. Nardi kini dipasrahi 1 los di pasar. Sementara itu Hasan mengambil alih usaha warung malam, di mana sebelumnya dia hanya sebatas pegawai. Sedangkan Sardi bernasib seperti Pak Parno, disayang pemilik kebun. Sardi bahkan dijanjikan mendapatkan sertifikat dari sebagian kebun yang kelak akan sepenuhnya menjadi miliknya. Seperti yang diceritakan di atas, hanya dalam hitungan minggu, kata kemiskinan itu sudah menjauh dari keluarga Pak Parno. Hidup mereka berubah drastis, masing-masing mendapat kontrak yang berbeda. Pak Parno dan Sardi mendapat kontrak pengasih dan pemikat. Nardi dan Hasan mendapat kontrak pesugihan penarik uang atau anak bajang, dan juga kesaktian. Kontraknya boleh berbeda, tapi syaratnya tetap sama, yaitu tumbal nyawa. Dalam hitungan minggu, mereka bisa dibilang sudah kaya jika dibandingkan tetangganya, dan juga nasib mereka yang dulu. Dalam hitungan tahun, Pak Parno sudah menjadi pemilik garasi bus itu. Dulu armada Pak Parno sempat merajai jalanan di kota ini.
sebelum amblas karena tumbal salah sasaran. Sedangkan Nardi menjadi distributor sayuran segar ke beberapa provinsi. Hasan masih berjualan warung makan yang rasanya jauh dari kata enak, tapi bisa membangun beberapa kontrakan dan tanahnya tersebar di beberapa kecamatan. Sardi menjadi pemilik puluhan petak sawah dan kebun kelapa. Bahkan dalam waktu dekat, greenhouse Sardi sudah selesai dibangun. Nah, kini kita masuk ke bagian tragedi yang mulai dialami oleh keluarga kecil ini. Jadi anggota keluarga yang baru saja meninggal adalah Hasan. Salah satu berkah dari kontrak yang dia terima adalah kesaktian. Kelebihan ini membuat Hasan cukup percaya diri untuk menjadi seorang paranormal. Selama beberapa bulan, Hasan memang mulai kedatangan banyak tamu untuk memakai jasanya. Sore kemarin Hasan mendapat telepon. Salah satu kliennya bersedia memenuhi syarat penggandaan uang. Warga yang melihat Hasan keluar dari rumah dengan mengendarai hardtop, mobil kesayangannya. Wajahnya nampak sumringah. Dia menyapa warga yang tengah berkumpul di pos ronda. Katanya mau menjemput rezeki. Nah, malam harinya, keluarga Pak Parno dikagetkan dengan telepon dari polisi yang mengabarkan bahwa Hasan mengalami laka lantas di dekat jalur provinsi. Padahal tidak ada luka luar, tapi hardtop yang dikendarai ringsek di bagian depan. Namun kata orang, organ dalamnya hancur karena terlihat dari tubuhnya yang berubah menjadi berwarna ungu. Arul sendiri tidak paham. Mulai saat itu, desas-desus soal tumbal mulai terdengar. Apa yang menduga bahwa Hasan dijadikan tumbal oleh saudaranya sendiri? Pasalnya selama beberapa minggu terakhir, di jalan desa sering ada uang jatuh. Karena terlalu sering, warga menjadi curiga. Jangan-jangan itu adalah uang tumbal yang akan mencelakakan siapa saja yang memungutnya. Dan jika dipikirkan lagi, hanya keluarga Pak Parno yang punya kekuatan seperti itu. Kelebihan yang sudah menjadi rahasia umum dan juga meresahkan warga. Pasalnya beberapa bulan yang lalu, 2 warga desa meninggal dunia karena memungut dan menyimpan uang tumbal yang berceceran di jalan. Katanya 2 warga itu meninggal karena COVID-19. Namun tidak ada yang percaya, karena keduanya termasuk warga yang jarang sekali keluar rumah. Pagi tadi Pak Parno dan Nardi lebih banyak diam, ketika warga sibuk mendirikan tenda untuk melayat. Sementara itu Sardi tidak terlihat. Sebuah pagi yang seharusnya muram, tapi hawa yang terasa lebih kepada mencekam. Terasa begitu tegang. Pagi yang ketika hampir beranjak siang, sebuah kegaduhan meledak dari dalam rumah. Beberapa ibu tetangga yang sedang membersihkan rumah berteriak histeris. Mbah Buyut, orang tua yang dicintai warga, Mbah Bejo, yang masih bugar di usia 85 tahun, mendadak muntah darah. Dadanya yang tinggal tulang kembang kempis mendadak kesulitan bernafas. Batuk yang terdengar sangat kolosal, diiringi muntahan darah yang terjadi selama beberapa detik. Mbah Bejo seperti kehilangan daya hidup ketika matanya menjadi putih sempurna. Sebelum terjatuh, Mbah Bejo sempat berujar, "Ya Allah." Tidak ada yang tahu makna ungkapan dari Mbah Bejo. Apakah sebagai bentuk permohonan untuk ampunan atau kekecewaan yang mendalam kepada anak dan cucunya. Siang harinya Mbah Bejo menyusul Hasan cucunya. Mbah Bejo meninggal dunia. Dari saku kemeja batik lengan panjang itu, seorang tetangga menarik keluar uang 20 ribuan, yang katanya uang itu diambil di jalan sewaktu Mbah Bejo akan ke warung. Pak Parno dan Nardi berpelukan sambil menangis. Dari dalam bilik, terdengar raungan getir, disusul teriakan, "Ampun, ampun, ampun." Itu adalah suara Sardi. Lolongannya terdengar menyayat hati. Pemakaman untuk 1 orang berubah menjadi 2. Ratapan dari Pak Parno dan Nardi sangat mendominasi. Kehilangan Mbah Bejo nampaknya tidak masuk dalam rencana tumbal mereka. Sementara itu dugaan soal tumbal pesugihan masih menjadi pembicaraan warga yang datang melayat.
Tepat tengah hari warga mulai heboh. Beberapa bini sepuh atau orang tua desa mengaku melihat sosok Dewi, istri dari Pak Parno, yang katanya sudah meninggal sejak lama. Para orang tua itu mengaku melihat Dewi berbaur dengan para pelayat lainnya. Ada juga yang mengaku melihat Dewi di dalam dapur sedang membersihkan tungku untuk masak. Ada juga yang melihat Dewi sedang menyiapkan kain jarik untuk memandikan Mbah Bejo. Pak Parno pucat pasi ketika mendapat laporan itu. Sementara Nardi diam saja, tidak paham dengan apa yang terjadi. Nardi masih terlalu bocah ketika ibunya. Maklum, Nardi masih terlalu bocah ketika ibunya meninggal. Sementara itu Sardi akhirnya keluar dari bilik dengan raut wajah panik. "Mana Dewi?" Makian dan kemarahan Sardi semakin menambah ketegangan di acara layat itu. Selama beberapa menit, Sardi berlari mengelilingi rumah untuk mencari Dewi. Kalau tidak ditahan warga, Sardi sudah meraih pacul hendak dihantamkan ke kepala Dewi. Kalau ketemu, masalahnya Dewi tidak ada di sana. Warga yang ikut mencari juga tidak berhasil. Hingga pada akhirnya, ketegangan mereda dan cerita-cerita spekulasi rumor mulai merebak. Kenapa Hasan meninggal? Kenapa Mbak Bejo mati mendadak? Kenapa Dewi muncul? Siapa yang menumbal? Siapa yang menjadi tumbal? Hingga menjelang sore sebelum pemakaman Hasan dan Mbak Bejo, pertanyaan itu tidak terjawab. Pak Parno dan Nardi ikut berjalan di belakang rombongan pelayat yang mengantar dua jenazah menuju kuburan desa. Sardi sibuk menatap jalanan desa, ketika tiba-tiba dia muntah darah. Matanya memutih dan terjatuh sambil bergumam, "Ya Allah." Kali ini tidak ada uang tumbal 20 ribuan yang tersimpan di baju Sardi. Arus pelayat terhenti. Ketegangan kembali terbangun. Hari ini warga menguburkan 3 jenazah yang masih satu keluarga. Kami tidak tahu harus bagaimana. Selain menguburkan mereka secara layak, Pak Parno dan Nardi tidak lagi berjalan berdampingan. Keduanya saling menjauh dan terlihat sangat waspada. Sore hari dengan ditemani gerimis, warga memutuskan mengantar dan menjaga Pak Parno dan Nardi sampai di rumah duka. Di sudut kanan rumah, di bawah kanopi, tampak sosok Dewi yang menjadi misteri itu. Arul tidak tahu secara Dewi dan desa ini, namun warga seperti histeris melihat kedatangannya. Ada yang berdoa, ada yang menyebut nama Allah, ada yang memaki, ada yang terdiam saja. Nardi ikut terdiam. Dia sibuk mengamati sosok ibunya yang konon sudah lama meninggal. Pak Parno juga terdiam. Matanya berkaca-kaca. Dia bergumam, "Ampun, ampun, ampun." Disusul dengan kata, "Ya Allah." Sebelum muntah darah dan ambruk, Pak Parno belum meninggal. Dia cuma kehilangan kesadaran. Tubuhnya panas sekali, kata warga yang membopongnya masuk ke rumah. Nardi masih terdiam ketika dia bergumam, "Mak." Bini sebuah desa menangis sejadi-jadinya. Sosok Dewi tidak lagi terlihat. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Tumbal Pesugihan Salah Sasaran. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Ambil sisi baiknya dan buang jauh-jauh sisi buruknya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.